Halo Sobat 100, masih bersama saya Kristi Ningsih dalam program 100 Institut. Kali ini kita akan membahas bab stoikiometri. Dengan soalnya kita lihat salah satu komponen gas LPG yang biasa digunakan dalam kegiatan rumah tangga adalah gas propana atau C3H8. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas propana terbakar sempurna dengan oksigen menurut reaksi berikut. C3H8 ditambah O2 membentuk CO2 ditambah H2O. Bila reaksi ini memerlukan 3 liter gas oksigen, berapa volume C3H8 yang bereaksi? Jadi diketahui ada suatu reaksi pembakaran sempurna gas propana, kemudian diketahui ada volume gas oksigen dan ditanya volume gas C3H8. Pastinya langkah pertama yang Sobat 100 perlu ingat adalah tulis data-data yang diketahui dan apa yang ditanya. Jadi itu langkah pertama. Kita tulis dulu data yang diketahui. Yang pertama, diketahui volume gas oksigen sama dengan 3 liter. Kemudian bereaksi sempurna, artinya pembakarannya adalah sempurna. Setelah menuliskan data yang diketahui, langkah berikutnya adalah yang ditanya. Ditanya, berapa volume gas propana C3H8 yang bereaksi? Oke. Setelah Sobat 100 menuliskan data yang diketahui dan yang ditanya, langkah berikutnya Sobat 100 harus menentukan soalnya ini termasuk hukum dasar kimia yang mana. Di mana hukum dasar kimia itu ada 5. Yang pertama ada hukum Lavoisier, yang kedua ada hukum Prost, yang ketiga ada hukum Dalton, yang keempat ada hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir adalah hukum Avogadro. Nah, di sini cirinya karena ada data reaksi, kemudian diketahui volume dan diukur pada suhu dan tekanan tertentu, pastinya ini berlaku hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Jadi hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac itu cirinya pasti ada reaksi dan diketahui volume diukur pada suhu dan tekanan tertentu. Kalau Sobat 100 sudah ingat tentang hukum dasar kimia, berarti langkah berikutnya Sobat 100 harus ingat kembali bunyi dari hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ya penjelasannya. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac menyatakan pada P dan T yang sama, semua gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ini adalah bunyi hukum perbandingan volume, di mana diukur pada P di sini adalah tekanan dan T di sini adalah suhu. Jadi jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama, semua gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi itu merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Itu adalah konsep dari hukum perbandingan volume. Setelah Sobat 100 ingat bunyi dari hukum perbandingan volume, langkah berikutnya adalah menuliskan reaksi dari pembakaran sempurna gas propana. Jadi langkah berikutnya kita tulis reaksinya ya. C3H8
dibakar ditambah O2 menghasilkan, karena pembakaran sempurna, gas yang dihasilkan adalah CO2 dan ditambah H2O. Setelah menuliskan reaksi, langkah berikutnya adalah menyetarakan reaksi. Sobat 100 harus ingat cara menyetarakan reaksi. Jika reaksinya sederhana, gunakan aturan Kaho. Jadi Kaho di situ menunjukkan bahwa K itu menyetarakan jumlah atom kation, yaitu logam kalau ada unsur logam, baru A anion itu non logam, H hidrogen, terakhir adalah O itu oksigen. Karena di sini ada unsur CHO, maka pertama yang harus disetarakan jumlah atom C. Di sebelah kiri jumlah atom C-nya ada 3, di sebelah kanan ada 1, maka CO2-nya kita kali dengan 3 sehingga jumlah atom C-nya sama. Sebelah kiri 3, di sebelah kanan juga karbonnya 3. Setelah menyetarakan jumlah atom C, pastinya adalah hidrogen, di mana hidrogen di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan di H2O jumlahnya ada 2. Supaya menjadi 8, maka H2O-nya harus dikali 4. Maka 4 kali 2 8, di sebelah kiri 8, sehingga jumlah atom hidrogennya sudah sama. Berikutnya adalah jumlah atom oksigen. Di sebelah kiri O2-nya kita belum tahu, di sebelah kanan nanti sudah tahu ya jumlah atom oksigennya. Nah, di sini ada caranya. Yang pertama, kita setarakan jumlah atom O kiri sama dengan O kanan. Artinya jumlah atom O di sebelah kiri harus kita samakan dengan jumlah atom O di kanan. Kita lihat di sebelah kiri, karena O2-nya belum tahu koefisiennya, kita anggap kita nggak tahu ya, tapi O-nya ada 2. Berarti nanti di sini bisa kita tulis di sebelah kiri 2 dikali titik-titik sama dengan O di kanan. Ternyata di CO2 sudah ada jumlah atom oksigennya, ada koefisien CO2 3, dan jumlah atom O di CO2-nya ada 2, maka kita kali 3 dikali 2. 3 dikali 2. Kemudian di H2O juga ada jumlah atom oksigennya. Karena koefisien H2O ada 4, kemudian O di H2O ada 1, maka nanti kita kali 4 dikali 1. Berarti ditambah 4 kali 1. Kemudian tinggal kita hitung, berarti 2 kali titik-titik sama dengan 6 ditambah 4. 3 kali 2 6, 4 kali 1 4. Kita dapatkan 2 kali titik-titik sama dengan 10. Kemudian kita akan menghitung titik-titiknya ini supaya menjadi 10. 2 kali berapa sama dengan 10? Pastinya 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 kali 5, 10 sama dengan 10. Berarti O2 koefisiennya adalah 5. Nah, 5 di sini kita tulis di koefisien O2. Setelah Sobat 100 menyetarakan reaksi, langkah berikutnya kita tulis dulu ya. Tadi ada data diketahui, volume gas oksigen 3 liter, ada 3 liter. Kemudian ditanya berapa volume gas propananya, berarti berapa volume C3H8-nya. Setelah kita menuliskan data yang diketahui dan yang ditanya, langkah berikutnya kita masukkan konsep hukum perbandingan volume, di mana perbandingan koefisien itu akan sama dengan volume. Maka kita dapatkan koefisien C3H8 1 ya. 1, O2-nya berarti koefisiennya 5, CO2-nya koefisiennya 3, H2O-nya koefisiennya 4. Setelah kita menuliskan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, baru kita lanjutkan menuliskan rumus dari volume C3H8 menggunakan perbandingan koefisien. Volume C3H8 sama dengan koefisien C3H8 dibagi koefisien O2 dikali volume O2. Setelah menuliskan formulanya, tinggal kita lihat koefisien C3H8-nya nanti 1, koefisien O2-nya 5, kemudian volume O2-nya 3. Maka kita tuliskan volume C3H8 sama dengan 1 dibagi 5 dikali 3. Maka kita dapatkan 0,6 liter.
Jadi volume C3H8 yang bereaksi adalah 0,6 liter. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.